Sejarah GBK pada tahu apa enggak sih? Nggak tahu sih, saya warga baru. Oh gitu. Tapi ada yang dikagumin nggak sih dari kompleks GBK ini? Mungkin desainnya mungkin ya. Desainnya ya? Kenapa? Desainnya cakep ya? Cakep, mewah. Tapi kalau mau kasih tahu sejarah-sejarahnya, kira-kira media yang pas apa sih? Apa Instagram, YouTube, atau apa kira-kira? Instagram ya? Terus? Website? Masih optimal ya website ya? Twitter kali ya, Twitter lagi rame sih. Twitter rame terus ya. Terus kalau dari kakaknya sendiri kesini tuh rutin atau gimana sih? Kita baru pertama sih. Ini baru pertama? Baru jarang-jarang. Nggak pertama, Oh, jarang-jarang gitu, aja. jarang-jarang. Tapi kira-kira mau lagi gak? Lagi lah kalau misalnya ada waktu buat olahraga sih. Yang bikin asik apa sih? Mungkin treknya, Treknya. layak buat jogging. Suasananya ya. Kalau dari bangunannya ada yang menginspirasi gak sih? Mungkin dari bangunan Bangunan ya, patung-patungnya. Ya, pemimpin-pemimpin zaman dulu. Oh, alah. Siap. Thank you deh. Makasih ya Kak. Selamat berolahraga. Kakak namanya siapa? Marin. Dewi. Kemarin sama Kakak Dewi. Iya. Ini rutin. Rutin. Lari Iya, gitu. rutin. Dalam 1 minggu berapa kali? Bisa 3 sampai 4. 3 sampai 4. Iya. Wah, luar biasa, sehat banget pasti ya. Tapi selain beraktivitas di sini, ada yang dikagumin nggak sih dari sini sampai bisa rutin gitu? Udah bagus ya GBK ya. Ya maksudnya udah enak banget sih untuk olahraga. Dan bersih. Terus Nyaman nyaman. juga, ya. Terus Tapi semua sayang fasilitas nggak? Kalau ada. nyaman nanti sayang. Oh iya, takutnya lama-lama sayang sih. Iya kan makanya. Nah, tapi yang bikin rajin kesini berarti tadi nyaman itu ya. Iya. Kalau dari sejarahnya sendiri nih, tahu gak sih sejarah awalnya? Kalau sejarah nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Saya pas belajar sejarah suka tidur. Walah gitu, karena sebenarnya nih GBK didirikan pada saat Indonesia nggak punya uang. Oh kalau nggak salah ini ya udah dibantu sama luar. Ya itu nanti kita bisa baca-baca lagi. Oh, bisa baca-baca lagi. Nah, tapi dari megahnya GBK ini apa sih yang harus banget dijaga? Pertanyaan terakhir. Kebersihan. Kebersihan, terus saya tuh pernah lari di luar gitu. Kayaknya masih banyak jalan yang rada harus diperbaikin ya gitu, karena bisa bikin orang keleset atau apa sih namanya? Cedera gitu. Paling itu sih. Kalau di dalam sih udah oke sih. Oke, bersih ya. Ya tapi itu sih mesti dijaga kebersihan. Saya fasilitas umum kayak toilet kayak gitu-gitu kan. Siap. Thank you. Sama-sama. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Dari tadi kakak-kakaknya banyak juga Kang yang memang belum mengetahui seputar sejarah berdirinya GBK ini. Dan antusias sih sebetulnya kalau ada pihak-pihak atau ya sebetulnya tanggung jawab bersama sih untuk terus membumikan sejarah GBK dan memberitahu kepada seluruh pihak bahwa sejarahnya tuh luar biasa mulai dari pendiriannya gitu. Tadi ada yang bilang dari website bisa atau melalui Instagram segala macamnya. Jadi sebetulnya publik antusias gitu kan. Tinggal siapa yang terpanggil untuk terus mensiarkan terkait hal-hal yang luar biasa dari kompleks bernama GBK Senayan Jakarta ini. Nah, ada lagi nih Kang, satu hal yang menurut saya sangat menarik di balik penamaan kompleks olahraga ini menjadi gelanggang olahraga atau Gelora Bung Karno. Karena sebenarnya pengusul nama tersebut bukan berasal dari orang yang bisa dibilang dekat dengan olahraga, karena dia adalah Menteri Agama, bukan dari Menteri Olahraga atau yang lainnya, yaitu Menteri Agama pada saat itu Saifuddin Zuhri. Pada saat itu menteri-menteri berkumpul nih Kang di Istana Merdeka sambil minum-minum kopi. Mereka setuju bahwa kompleks olahraga ini disebut Pusat Olahraga Bung Karno. Tetapi pada saat itu Saifuddin Zuhri tidak setuju karena menurut dia penggunaan Pusat Olahraga Bung Karno itu terlalu statis dan tidak mencerminkan semangat berolahraga gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk menggunakan gelanggang olahraga yang disingkat menjadi Gelora Bung Karno, dan dia pun memberitahukan Bung Karno perihal
alasan penggunaan nama gelanggang olahraga atau Gelora Bung Karno tersebut. Dan akhirnya Bung Karno pun setuju dan sampai saat inilah bertahan menjadi nama gelanggang olahraga atau Gelora Bung Karno. Walaupun pada saat Orde Baru terjadi proses politik dan juga akhirnya dikembalikan oleh zaman Gus Dur itu dengan nama Gelora Bung Karno. Seperti awal Gelora Bung Karno didirikan untuk menyambut perhelatan Asian Games keempat pada saat itu. Ya. Gitu Kang. Kalau gue melihatnya sebenarnya kalau kita meng-googling, entah itu di YouTube, entah itu di dalam online, itu sebenarnya banyak bercerita tentang GBK. Nah, hanya memang mereka itu tidak mengerti dan tidak kurang interesting dengan hal-hal yang seperti ini di heritage ini, di bangunan-bangunan seperti itu. Nah, karena informasi itu sudah ada, tapi persoalannya yang mengakses. Iya. Apakah mereka mencari atau enggak? Nah, persoalannya itu. Jadi contoh misalnya, para milenial atau Z datang ke sini benar-benar hanya untuk berolahraga, tapi mereka tidak pernah sangat interesting dengan bangunan ini. Iya sih. Mengagumi dan sebagainya, sehingga ada keingintahuan mereka untuk mencari referensi. Padahal kan ini sama aja ketika kita keluar negeri gitu kan, kita nikmatin Menara Eiffel. Nah, kayak gitu-gitu gak sih Kang? itu yang membuat gue bingung. Iya kan? Kenapa orang kita datang ke luar negeri, Jauh-jauh terutama gitu Eropa ya? yang heritage-nya itu luar biasa ya. Dan mereka sangat strict untuk menjaga itu, memelihara bangunan mereka yang megah, yang keren-keren itu. Orang kita datang ke sana itu mengagumi. Bahkan ada gereja yang keren di sana itu. Iya. Orang kita pun mengagumi itu. Betul. Tetapi mereka kurang peduli dengan bangunan yang ada di kita sendiri. Nah, itu dia. Coba contohnya nanti kalau misalnya kita ada namanya patung Garuda Wisnu Kencana di Bali. Ada nggak mereka tahu, nggak mereka mencari nggak? Berapa tahun itu dibangun? Iya. 28 tahun dibangun. Iya. Itu Dan yang ngebangun hanya orang sendiri dia. itu tuaan patung GWK sama saya tuh Kang. Lu belum lahir dia udah dibuat. Patungnya udah di Begitu udah jadi, lu udah melek kayak begini. Udah bisa jalan kemana-mana sendiri. Iya, itu Udah bisa nyari duit sendiri. Waduh, amin mudah-mudahan. Dan mereka gue nggak yakin bahwa generasi milenial maupun Z itu mencari tahu soal Garuda Wisnu Kencana. Iya. Padahal kalau mau ke Bali juga pasti itu salah satu yang mereka destinasi wajib yang Mereka harus datang. dikunjungin gitu kan. Iya, tetapi apakah mereka benar-benar duduk dan melihat patung itu dengan mengagumi dan mencari membayangkan ini dibangun oleh berapa orang? Nah, Dengan tingkat kesulitan kayak apa? iya. Tapi Dananya dari mana? yang paling Kang Dadi khawatirkan belum banyaknya milenial yang katakanlah melek dengan sejarah GBK ini. Ada yang dikhawatirkan hilang nggak sih gitu maksudnya? Yang gue sangat mengkhawatirkan itu sebenarnya adalah kita itu tidak mengagumi karya bangsa sendiri. Atau kita tidak mencari tahu siapa ini yang ngebangun, kenapa ini dibangun, terus kesulitannya kayak apa ini dibangun, Itu dia. dan tujuannya untuk apa. Pasti Misalnya kayak berdarah-darah GBK tuh. ini nih dibangun dulu. Kita hanya punya satu lapangan ikada di lapangan Banteng itu, Oh iya. yang iya. hanya bisa menampung 15.000 orang. Kita padahal penduduk kita luar biasa. Nah itu dia. Maka dibutuhkan yang punya kapasitas yang luar biasa. Dan ikada pun itu lapangan terbuka, outdoor. Iya. Nah, sementara kita bangun Stadion Utama Senayan ini dengan kapasitas 11.000. 110.000. 11.000 ya sekitar itu ya. Iya, 111.000 lah.
Karena pada saat itu saya ngitungin satu-satu dari pagi belum selesai gitu kan, keburu pada pulang lagi, jadi jumlah pastinya agak ya sekitar segitu gitu kan. Iya, Jadi, siap. Jadi begitu. Itu yang gue khawatirkan. Yang ketiga, kita tidak memiliki ide-ide brilian atau inspirasi-inspirasi yang keren untuk membangun sesuatu, atau dia bercita-cita ingin membuat bangunan yang besar atau yang lebih wah yang juga punya dampak manfaat untuk masyarakat luas. Contoh misalnya MRT. Iya. Kalau di Amerika kita lihat misalnya kayak subway yang dibangun jalur kereta bawah tanah. Itu bukan Amerika itu pelopornya, itu Inggris. Tetapi ketika Amerika mau ngebangun itu pertama kali di Boston, itu aja luar biasa dulu itu. Iya. Jadi bisa menjawab persoalan di masyarakat gitu Kang ya. Tidak hanya itu, tetapi mereka membuat dokumenternya. Oke. Dan orang bisa melihat betapa dulu itu seperti itu yang ngebangun. Bahkan ketika itu tuh karena pakai bahan peledak dan sebagainya, sempat terjadi insiden, puluhan orang meninggal. Walah. Misalnya. Jadi banyak yang dikorbankan. Banyak juga, yang Kang, dikorbankan dan sebagainya. Jadi intinya adalah kenapa gua agak resah dengan kalangan generasi milenial dan Z tentang bangunan megah. Itu ya seperti itu. Khawatirnya kita tidak bangga dengan bangsa sendiri, yang kedua tidak menimbulkan apapun. Jadi harus ada optimisme dalam menghadirkan kecintaan terhadap, bisa dibilang nasionalisme itu bisa hadir dari hal-hal seperti ini juga kan berarti. Iya. Dia melihat keren segala macam, bisa kayak tadi yang pertama kita tanyain ya, dia malahan mau buat yang lebih wah dari ini. Tapi satu yang mungkin kita bisa garis bawahi, di balik kapasitasnya yang luar biasa ini, GBK juga mungkin salah satu stadion yang bisa dibilang relatif aman gak sih Kang? Karena belum pernah ada kejadian. Sangat aman. Kejadian apa namanya? Kayak kecelakaan segala macam gitu kan? Iya. Padahal dia kapasitasnya kan luar biasa banyak gitu kan? Iya. Nah itu. Sama seperti kayak patung Liberty Amerika itu. Orang nggak ada yang tahu itu tidak dibangun oleh orang Amerika. Amerikanya ya. Kok bisa tuh Kang? Oh ya, gua agak lupa tuh. Patung Liberty itu namanya adalah Liberty Enlightening the World. Artinya adalah liberty yang menyinari dunia. Patung ini digambarkan sebagai seorang wanita yang sedang membebaskan diri dari belenggu tirani, yang tangan kanannya memegang sebuah obor dengan api yang menyala, dan ini melambangkan kebebasan. Asal tahu aja nih ya, patung Liberty itu dibangun sebagai monumen untuk mengingatkan adanya aliansi yang pernah terjadi antara Prancis dengan Amerika Serikat saat terjadi revolusi Amerika sekitar tahun 1775 sampai 1783. Patung ini didesain oleh pemahat asal Prancis, namanya Frederick Auguste Bartholdi. Proyek ini diselesaikan pada bulan Juli 1884. Bartholdi juga dibantu oleh Gustave Eiffel. Gustave Eiffel yang membantu merancang besi Liberty, dan dia juga adalah seorang perancang Menara Eiffel. Biayanya itu juga dari rakyat Prancis yang menyumbangkan uangnya untuk membangun patung itu. Sementara pemerintah Amerika Serikat membangun landasannya untuk patung itu dari dana yang dihimpun oleh pengusaha surat kabar yang bernama Joseph Pulitzer. Joseph Pulitzer inilah yang juga memberikan penghargaan jurnalistik tertinggi, yaitu Pulitzer. Tapi ya itu artinya pada saat Bung Karno waktu bangun ini pun kan melibatkan kegotong royongan dengan pihak luar tuh Kang, ada yang dari Rusia itu. Jadi kan sekarang di era globalisasi yang udah borderless, jadi semua negara sudah bisa terhubung. Artinya kolaborasi dengan berbagai pihak pun harusnya bisa menghasilkan yang lebih luar biasa dari GBK gitu kan Kang? Iya. Ya, sangat setuju gue. Jadi mungkin pekerjaan rumah
ya generasi-generasi penerus juga nih Kang. Ya menurut gue ini harusnya dimulai dari bangku sekolah, ya, dari dunia pendidikan. Jadi para guru sedini mungkin harus membuka wawasan anak-anak bahwa mereka itu sudah harus bangga dengan bangunan-bangunan megah, yang dibangun dengan biaya yang luar biasa, dengan effort yang luar biasa, dan tingkat kesulitannya yang luar biasa. Iya. Jadi contoh misalnya kayak MRT yang dari jalur HI ke kota, Iya. menemukan artefak, Wih, di bawahnya itu ya. menemukan jalur kereta Ternyata api, ada rel-rel bekas apa tuh namanya tram ya kalau nggak salah ya. rem. Iya. Malahan bukan cuma satu jalur kan, Iya. ada beberapa jalur gitu. Iya, tetapi apakah itu ada keingintahuan nggak dari generasi milenial dan Z tentang penemuan itu? Setiap jam 6 sore di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta ini ada upacara penurunan bendera Sang Saka Merah Putih. Jadi semua yang hadir dan beraktivitas di sini wajib untuk ya kita hormat dulu sampai bendera itu selesai diturunkan, sekitar beberapa menit aja sih. Jadi dari 5 menit sebelum jam 6 itu semua sudah di stop oleh pihak keamanan di GBK dan kita semuanya berdiri tegap dan hormat deh sama benderanya. Setelah bendera turun lanjut lagi lari. Jadi gitu guys info tambahan kita. Nah itu tadi Kang, berarti bisa dibudayakan lagi, dibumikan kembali, kita bangkitkan lagi sejarah-sejarah yang benar-benar membesarkan hati masyarakat seputar sejarah pendirian GBK ini. Tadi kalau kita dulu di sekolah tuh saya kan suka ada tur ke Bandung, ke museum, nah itu bisa juga tur anak TK. Nah jadi kembali dibumikan, dibangkitkan kembali melalui institusi keluarga dan juga pendidikan seputar kemegahan baik dari sisi arsitektur dan juga cerita-cerita pengorbanan dan perjuangan sehingga ini bisa berdiri megah seperti saat ini gitu Kang. Balik lagi tadi misalkan kayak dulu kan kita pernah tuh, ya saya mungkin ya dari sekolah tuh tur ke museum, semua tuh anak-anak, jadi kita ngelihat sejarah-sejarahnya di situ, semua ditampilkan gitu. Jadi mungkin GBK ini bisa kayak gitu juga, ya kan Kang? Setuju. Gitu dia. Oke. Nggak kerasa nih udah hampir berapa puluh menit ini kita jogging, capek juga, perlu istirahat dan juga sholat maghrib kayak ini Kang. Jadi Mantap. sampai sini aja, teman-teman langsung komen, jangan lupa subscribe tentunya di channel Dadi Sumatmaja yang mengusung tema Boomer versus Milenial dengan salamnya yang sangat khas dan begitu dicintai publik kayaknya Kang. Salamnya itu kayak gimana Kang? Bule. Bule, bule. Salam bule Boomer versus Milenial. Bye bye.